Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat datang di YouTube channel dari Dr. Uner TV dari sesi Dokter Edukasi. Pertama-tama izinkan perkenalkan diri, nama saya dengan Dr. Faiz. Kali ini dalam rangka untuk memperingati Hari Glaukoma atau Minggu Glaukoma dengan judul World Glaucoma Week 2024 dengan tema Uniting for a Glaucoma Free World atau Bersatu untuk Dunia Bebas Glaukoma. Ya, di sini kita mendengar kata glaukoma mungkin beberapa orang masih bingung dan mungkin beberapa orang juga ada yang bilang glaukoma ini si pencuri penglihatan gitu. Kenapa sih glaukoma sampai dibilang si pencuri penglihatan? Lalu kalau misalnya sudah terjadi glaukoma apakah bisa disembuh kembali atau bisa diobati? Lalu faktor-faktor apa sih yang menyebab terjadinya glaukoma? Apa melihat gadget terlalu lama atau melihat jarak dekat terlalu lama itu bisa menyebabkan glaukoma? Nah, untuk itu kita akan lebih membahas lebih dalam dengan ahlinya. Pada sore hari ini telah hadir pemateri yang ahli dan spesial di bidangnya yaitu Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan di bidang glaukoma, FK UNER dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ya, selamat sore Dr. Yulia. Selamat sore Dr. Faiz. Ya, bagaimana dokter? Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Berbincang pada tema kali ini dokter membahas tentang glaukoma sendiri. Ini merupakan hal yang menarik karena gangguan penglihatan maupun kebutaan masih merupakan salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia sendiri dokter. Saya tertarik dengan tema yang diangkat pada Glaucoma Week pada tahun ini dokter, yaitu dengan Uniting for a Glaucoma Week. Menurut dokter nih kenapa ya mengangkat tema ini dan apa maksudnya dari tema ini dokter? Ya, jadi bersatu untuk dunia bebas glaukoma ya. Jadi memang setiap tahun tema World Glaucoma Day ini berbeda-beda ya. World Glaucoma Day atau World Glaucoma Week dan biasanya jatuh pada minggu kedua di bulan Maret. Jadi selalu di minggu kedua di bulan Maret dan kebetulan untuk dari World Glaucoma Day sendiri tahun ini jatuh di tanggal 12 Maret. Tema yang diambil memang bergantian setiap tahun dan tahun ini diambil bersatu untuk dunia bebas glaukoma. Jadi maksudnya apa? Supaya masyarakat itu aware, waspada bahwa ada ini penyakit yang namanya glaukoma. Karena banyak orang yang masih belum tahu juga sih glaukoma itu apa. Terus kenapa harus bebas glaukoma? Ya, karena glaukoma ini merupakan salah satu penyebab kebutaan permanen. Jadi orang yang menderita glaukoma bisa menjadi buta secara permanen apabila tidak dilakukan pengobatan dengan benar. Karena itu pada tema tahun ini terkait dengan keinginan untuk membebaskan dunia kita dari orang-orang yang glaukoma. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan screening atau deteksi dini apakah seseorang itu menderita glaukoma atau tidak. Kemudian apabila ditemukan orang-orang yang menderita glaukoma, maka pemeriksaan dan pengobatan selanjutnya yang tepat harus segera diberikan agar tidak terjadi kebutaan. Gitu. Jadi kurang lebih tema tahun ini memang ke arah screening sekaligus untuk mengobati. Mungkin itu ya Dokter Faiz ya, pendapat saya. Berarti ini uniting ini maksudnya bersama-sama. Kita bersama-sama baik dari sisi dokter maupun dari sisi pasien, keluarga pasien, karena memang dalam merawat seorang yang menderita glaukoma itu pasien ini harus benar-benar paham bagaimana pengobatannya, bagaimana prognosis atau harapannya tentang tajam penglihatan nantinya, dan apa-apa saja yang harus diperhatikan agar penyakit glaukoma ini tidak progresif. Jadi memang begitu. Oke dokter. Ya, penjelasan yang baik dokter. Untuk masyarakat sendiri sebenarnya beberapa orang masih bingung dengan kata glaukoma atau penyakit glaukoma. Biasanya kan kalau mata tuh orang identik dengan buta nih karena katarak gitu. Nah, kalau misalnya kebutaan atau penyakit glaukoma sendiri itu sebenarnya apa dokter? Jadi glaukoma ini adalah suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada saraf mata atau kepala saraf ya, papil nervus opticus. Jadi papil nervus 2
di mana kerusakan ini akan menyebabkan penyempitan lapang pandangan. Jadi dia nggak langsung buta mendadak hilang begitu, tapi dia perlahan-lahan lapang pandangan itu menyempit dari tepi sampai ke tengah, sampai hilang sama sekali. Dan faktor resikonya adalah tekanan bola mata yang meningkat. Jadi bola mata itu memiliki suatu tekanan, di mana kalau terjadi peningkatan pada tekanan bola mata, bisa terjadi kerusakan pada papil nervus opticus, pada kepala saraf optik. Nah, itu yang menyebabkan gangguan lapang pandangan. Mengapa dikatakan pencuri penglihatan? Karena lapang pandangan itu hilangnya dari tepi. Sedangkan kita jarang sekali kan kita mau ngecek ini pinggir kelihatan apa enggak, selalu tengah. Kalau tengah masih terang, kita merasa it's okay, mata saya nggak apa-apa gitu ya. Padahal sebetulnya lapang pandangannya dari tepi sudah mulai menghilang atau menyempit. Itulah kenapa disebut pencuri, karena tahu-tahu kok hilang, padahal sebenarnya dia enggak mendadak, dia dari pelan-pelan dari tepi menuju ke tengah, lama-lama tinggal suatu tunnel vision atau penglihatan seperti kita melihat di suatu lubang kunci atau terowongan. Nah, ini berarti menunjukkan kondisi glaukomanya atau kerusakan saraf optiknya sudah lanjut. Gitu. Oh, ya. Untuk terkait gejala-gejalanya yang tadi sudah disebutkan juga dokter, mungkin kapan sih sebaiknya pasien-pasien ini atau masyarakat awam ini memeriksakan penglihatannya gitu dokter? Faktor-faktor apa yang menyebabkan, atau pasien-pasien dengan diabetes atau pasien dengan darah tinggi itu yang harus diperiksakan ke dokter itu terkait untuk resiko glaukoma sendiri dokter? Iya. Jadi untuk screening glaukoma siapa saja sih yang sebaiknya dilakukan deteksi dini ya? Yang pertama tentu saja dengan pasien yang ini karena merupakan salah satu penyakit degeneratif, maka tentu saja orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin ya. Kemudian ada juga orang-orang yang memiliki riwayat dalam keluarga, ada salah satu anggota keluarganya, entah ayah atau kakek atau bibi, paman yang menderita glaukoma. Ini faktor risikonya meningkat ya terjadi glaukoma atau menderita glaukoma dibandingkan orang-orang yang tidak ada riwayat dalam keluarga menderita glaukoma. Nah, untuk pemeriksaannya bagaimana? Di sini ada, kita bisa lihat di layar ya. Kalau kurang dari 40 tahun itu mungkin tidak perlu setiap tahun pemeriksaannya, bisa 2 tahun sekali. Tetapi kalau lebih dari 40 tahun mungkin bisa 2 sampai 3 tahun sekali. Akan lebih sering apabila memiliki faktor risiko yang lain. Misalnya pernah ada trauma pada mata. Kemudian ada kencing manis. Jadi kencing manis ini sebetulnya bukan faktor risiko utama, tapi dia bisa menyebabkan suatu glaukoma. Artinya tidak semua orang yang sakit diabetes itu akan pasti menderita glaukoma. Dan tidak semua orang yang menderita glaukoma itu akibat dari kencing manis. Gitu. Tapi kencing manis sendiri bisa menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian kalau secara umum biasanya ya usia di atas 50 tadi, kemudian wanita lebih banyak dari laki-laki. Pasien-pasien yang sudah menderita katarak atau sudah pernah periksa ke dokter dan dikatakan ada katarak, ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya suatu glaukoma sekunder. Iya, baik dokter. Jadi kalau misalnya glaukoma ini lebih baik untuk memeriksakan lebih awal ya dok ya, daripada kita udah terkena glaukoma nanti makin parah gitu, nggak bisa permanen kan? Iya Tadi memang sudah betul. dijelaskan Sebenarnya ada 2 sebelumnya. tipe glaukoma ini Dokter Faiz. Jadi akut dan kronis ya. Jadi kalau glaukoma akut, karena dikatakan akut ini memang dia datang tiba-tiba, mendadak. Gejalanya juga datang secara mendadak ya, dan ini gejalanya sangat hebat sehingga membuat pasien itu segera datang untuk minta pertolongan. Ini penglihatan turun mendadak, matanya merah, kemudian ada nyeri, kesakitan, pusing sampai mual muntah. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini memang dia akan segera datang ke dokter mata atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan.
ya, untuk menghilangkan nyerinya, memastikan bahwa penglihatannya bisa kembali. Namun pada glaukoma yang kronis, seringkali gejala seperti ini tidak muncul. Baik, dokter. Jadi pasien bisa ditemukan menderita glaukoma itu secara tidak sengaja, misalnya pada saat pasien itu kontrol rutin ke dokter mata, atau pada saat pasien ingin ganti ukuran kacamata, periksa ukuran kacamata, kemudian dokter melakukan pemeriksaan keseluruhan termasuk saraf mata, ternyata ditemukan ada suatu kelainan pada papil saraf optiknya tadi. Atau bisa juga datang dengan keluhan sudah kabur dan ternyata setelah diperiksa lapang pandangannya sudah menyempit, seperti pencuri penglihatan tadi. Jadi memang glaukoma ini kalau tidak akut gejalanya tidak jelas. Karena itu diperlukan deteksi dini. Baik, dokter. Berarti untuk pencegahan awalnya itu yang kita bisa lakukan pertama itu pencegahan tuh dari screening ya, Dok ya? Ya, Dari pemeriksaan screening. yang awal itu, Dok ya, mungkin pemeriksaan kacamata atau pemeriksaan penglihatan, tajam penglihatan gitu, dokter. Betul. Nah, untuk misalnya nih udah terjadi, dokter, kayak semacam glaukoma akut yang nyeri hebat atau kayak tadi glaukoma kronis tadi, Dok ya. Itu terapi yang bisa dilakukan tuh apa ya? Apa langsung dioperasi atau pakai pengobatan gitu Ya. dan berapa lama gitu, dokter? Ya, jadi untuk pengobatan glaukoma ini adalah kita mencegah kerusakan lebih lanjut agar kerusakan yang terjadi itu tidak bertambah parah, ya. Karena apa? Karena glaukoma ini kan tadi saya bilang dia penyebab kebutaan yang irreversible, ya, permanen. Artinya kerusakan yang sudah terjadi itu memang tidak bisa kembali normal lagi. Karena itu apabila sudah ada diagnosis glaukoma, ini memang harus benar-benar diberikan pengobatan yang terbaik agar tidak progresif penyakitnya. Nah, apa yang bisa diberikan sebagai tata laksana glaukoma? Tentu saja dimulai dengan obat-obatan, ya. Obat-obatan untuk menurunkan tekanan bola mata. Karena tadi dari definisinya sebagai faktor risiko utama adalah peningkatan tekanan bola mata, maka nomor satu tekanannya harus diturunkan. Ya, harus diturunkan sampai normal atau mendekati normal. Ya, setelah itu terapi ini tidak boleh dihentikan. Kalau sudah mendapatkan suatu terapi obat-obatan yang sesuai, tekanan sudah mencapai target, ini jangan dihentikan. Jadi tetap harus kontrol dan harus tetap menggunakan obat-obatan itu. Compliance penggunaan obat-obat glaukoma atau kepatuhan penggunaan obat glaukoma itu sangat penting pada pasien glaukoma karena ini mempertahankan tekanan itu tetap pada keadaan normal, tidak naik turun atau tidak meningkat. Nah, apabila pada suatu saat atau pada suatu kondisi di mana obat-obatan ini sudah tidak dapat lagi menurunkan tekanan sesuai dengan harapan, maka dilakukan tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya bisa dilakukan laser atau bisa dengan pembedahan. Nah, urutan seperti ini pada umumnya kita kerjakan pada kondisi glaukoma yang kronis. Untuk kondisi glaukoma akut, ini kalau kita lihat dia sekunder karena katarak misalnya, karena katarak yang tebal, kemudian dia nggak mau dioperasi, terus jadi komplikasi glaukoma, maka tindakan untuk membebaskan dari tekanan yang tinggi adalah definitifnya biasanya dengan pembedahan. Walaupun memang sebelumnya kita tetap harus menurunkan tekanan bola mata dengan obat-obatan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pembedahan yang tidak dapat ditunda terlalu lama. Itu jadi memang banyak penyebab kalau glaukoma itu memang harus segera diatasi dengan laser atau operasi pembedahan, ya tetap harus dilaksanakan gitu. Baik, dokter, berarti untuk terapi pertama pada glaukoma itu pasti pengobatan ya, Prinsipnya menurunkan tekanan bola mata dengan obat-obatan terlebih dahulu gitu, dokter ya. Nah, untuk pemakaian obat-obatannya itu sampai kapan ya, dokter ya? Terus selama ya lalu untuk kontrolnya berapa lama? ya Kontrol selama berapa lama? tekanan itu bisa terkontrol baik dengan medikamentosa, itu kita lanjutkan. Tidak ada komplikasi, tidak ada efek samping, kemudian kepatuhan pasien juga masih terjaga, maka tidak ada masalah, obat-obatan itu dilanjutkan. Ya, tapi
Tapi bila pada satu titik ternyata tekanan itu semakin meningkat, obat-obatan tetap dipakai secara teratur, tapi tekanannya membandel ya, meningkat. Nah, ini baru dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk kontrol bagaimana? Biasanya sih memang kalau sudah terkontrol baik dengan obat, bisa dilakukan follow up untuk cek tekanan bola mata itu sekitar 2-3 bulan itu paling lama ya. Tetapi kalau kita melakukan perubahan pengobatan itu tidak boleh lebih lama dari 2-3 minggu. Misalnya obat glaukoma ini banyak, seringkali satu pasien itu membutuhkan lebih dari satu macam obat glaukoma. Misalnya diberikan 2 obat glaukoma, ternyata tekanannya baik ya, selama setahun baik. Kemudian pada saat kontrol setelah 1 tahun tekanannya cenderung meningkat. Oleh dokter diberikan tambahan 1 obat lagi jadi 3. Nah, ini kita mesti evaluasi perubahan pemberian pengobatan ini sekitar 2 atau 3 minggu setelahnya. Kalau setelah 2-3 minggu ini ternyata baik, tekanannya dengan 3 obat dilanjutkan lagi. Tetapi kalau ternyata bandel nggak mau turun juga, ya kita harus merubah dari obat-obatan, kita rubah menjadi pembedahan atau laser. Baik, dokter. Ya, berarti kalau misalnya pengobatan sudah maksimal, terus kan pengobatan glaukoma nih setahu saya seumur hidup dokter berarti Iya, ya. betul. Berarti berhenti tengah-tengah tuh nggak boleh gitu Benar. katanya. Jadi lebih baik mencegah dokter ya. Iya. Terus terkait ini dokter, ini beberapa orang mungkin bingung nih dok, masyarakat awam. Kalau misalnya main HP terus gitu, kayak main HP, sekarang kan main gadget tuh dok ya, Iya. wah main gadget tuh bisa sampai berjam-jam dok. Itu bisa nggak sih terjadi glaukoma tiba-tiba buta gitu dokter? Ya, Gimana, dok? kalau tiba-tiba buta itu mungkin penyebabnya bukan glaukoma ya. Kalau habis main HP atau gadget terus tahu-tahu nggak kelihatan, itu tidak dari glaukomanya. Mungkin ada kelainan yang lain yang menyebabkan hal tersebut. Kalau untuk langsung terjadi glaukoma, ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa setelah melakukan menggunakan gadget atau melakukan HP ya, dalam jangka waktu tertentu terjadi peningkatan tekanan bola mata. Itu ada memang penelitian itu, tapi tidak terlalu banyak ya penelitian ini. Jadi kalau menyebutkan langsung jadi glaukoma sih tidak, ya. Tetapi bisa meningkatkan tekanan bola mata. Sejauh ini itu yang sudah didapat dari penelitian. Tapi memang penggunaan gadget atau HP dalam waktu panjang ini tetap bisa merusak mata kita ya. Jadi tetap harus diperhatikan waktu istirahatnya. Jadi beri kesempatan pada mata kita untuk istirahat dari radiasinya, dari akomodasinya, itu tetap harus diberi waktu untuk beristirahat karena kita nanti toh akan menggunakan mata kita itu sampai kita akhir hayat kita, jadi kita mesti pelihara dengan baik. Ya, ya baik dokter. Berarti emang yang orang bilang kalau misalnya penyebab glaukoma salah satunya pemakaian gadget itu sebenarnya belum terbukti 100% dok ya berarti Ya, ya? memang bisa beberapa penelitian mengatakan bisa meningkatkan Oh, tekanan, baik, dokter. tapi kalau dia bukan seorang yang glaukoma, tekanan itu memang berfluktuasi dalam kesehariannya. Baik dokter. Ya, terus ini dok, lalu kalau misalnya pada pasien nih dok, pada pasien yang glaukoma sendiri, lalu pasien tersebut bilang, dok ini saya kok pakai obat terus sampai seumur hidup, kalau misal saya mau langsung dioperasi bisa nggak sih dok, langsung biar tekanannya tuh lebih stabil, jadi biar mengurangi saya tuh nggak usah pakai obat terlalu banyak, saya udah pakai obat kencing manis, udah pakai obat darah tinggi gitu dok, apa bisa saya nggak perlu pakai obat lagi Bisa. gitu? Ya, itu memang merupakan salah satu indikasi dilakukannya operasi apabila pasien kesulitan untuk menggunakan obat-obatan glaukoma secara rutin. Itu memang salah satu indikasinya. Tentu saja pemilihan teknik operasinya pasti akan ditentukan dari kondisi dari mata itu sendiri. Baik dokter. Oh ya, baik tadi sudah sempat dijelaskan dokter terkait selain pengobatan tuh juga ada pembedahan gitu dokter. Itu teknik pembedahan atau ada alternatifnya dok selain bedah? Soalnya kalau misalnya masyarakat awam tuh kadang kalau misalnya
pengobatan ini harus dibedah itu kayak gimana gitu dok? Mungkin ada terapi Mata selain ini kok bedah. dibedah gitu Iya, ya. mata kok dibedah gitu dok kan. Jadi berpikirnya bisa 2 kali gitu dok. Mungkin terapi selain alternatif selain pengobatan maupun pembedahan mungkin ada yang lain dok Ya, atau gimana? jadi eh, bisa dilakukan tindakan laser. Oh, Walaupun laser oke. laser ini juga diindikasikan pada kondisi-kondisi glaukoma tertentu atau jenis-jenis glaukoma tertentu. Ada beberapa teknik seperti laser iridotomi, kemudian laser trabekuloplasti, itu bisa dilakukan pada kondisi-kondisi glaukoma tertentu. Cuman kalau memang glaukoma itu sudah advance atau tekanan bola matanya itu membandel, mungkin laser saja tidak cukup ya, seringkali diperlukan tindakan tambahan. Tetapi masih bisa kalau memang masih awal dan masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan laser, kita lakukan tindakan laser. Baik dokter. Ya, terima kasih dokter. Ini saya mau nanya lagi dokter. Misal nih pada pasien dokter, eh ini kok saya kerasanya itu semakin menyempit ya pandangannya ya. Tapi kita tuh bagaimana ya dok cara menjelaskan terkait progresivitas dari penyakit pasien gitu dokter? Bisa nggak ya kita tuh ada suatu pemeriksaan yang untuk Ya. pemeriksaan tahu semakin parah progresivitas dari penyakit glaukoma pada pasien ini dokter? Iya, betul Dokter Faiz. Jadi pemeriksaan glaukoma ini harus lengkap ya. Di sini bisa dilihat yang pertama pasti tajam penglihatan. Kemudian yang kedua karena faktor resikonya tadi adalah tekanan bola mata, maka pemeriksaan berikutnya pasti berapa sih tekanan bola mata pasien. Dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang atau tambahan lainnya. Di sini ada tampak gonioskopi. Gonioskopi itu pemeriksaan untuk menentukan lebar dari sudut bilik mata depan, di mana sudut bilik mata depan ini adalah tempat muaranya cairan sehingga terjadi keseimbangan cairan di dalam bola mata dan tekanannya tidak meningkat. Kalau cairan di bola matanya menumpuk, maka tekanan menjadi tinggi. Kemudian pemeriksaan penunjang berikutnya adalah pemeriksaan OCT. Pemeriksaan OCT ini untuk melihat ketebalan serabut saraf di saraf mata kita, di mana pada pasien-pasien glaukoma ini serabut sarafnya ini menipis. Kita sebut dengan RNFL, itu biasanya RNFL-nya menipis sehingga gambarannya akan tampak merah di beberapa kuadran. Nah, itu pemeriksaan OCT. Kalau kerusakan pada serabut saraf ini sudah lebih dari 40%, maka akan terjadi penyempitan lapang pandangan. Nah, pemeriksaan penunjang berikutnya tentu saja untuk menentukan seberapa luas lapang pandangan seorang pasien. Bisa dilakukan tes lapang pandangan atau visual field. Alatnya banyak, salah satu yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan Humphrey Visual Field. Ya, jadi itulah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan. Jadi memang penyempitan lapang pandangan itu baru terjadi setelah terdapat kerusakan pada serabut saraf itu 40%. Artinya serabut sarafnya rusak dulu sampai 40% baru lapang pandangannya menyempit. Nah, berarti kalau seseorang itu datang dengan keluhan lapang pandangannya sudah menyempit, berarti serabut sarafnya kerusakannya sudah cukup luas. Nah, ini berarti kita harus segera untuk tata laksananya harus benar-benar tepat dan pasien juga harus dipahamkan bahwa pentingnya compliance dari pasien dalam pengobatan glaukoma. Baik dokter. Ya, penjelasan yang sangat jelas tadi dokter. Terkait pemeriksaan penunjang tadi dokter, ada OCT, ada lapang pandang tuh dengan Humphrey, lalu ada funduskopi gitu kan dokter ya. Lalu untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini tuh untuk evaluasinya tuh setiap berapa lama dok? Apa setiap bulan kah atau setiap 2 bulan kah gitu? Kapan sih sebaiknya kita untuk evaluasi progresivitas dari penyakit glaukoma sendiri dokter? Ya, jadi kalau sudah didapatkan kerusakan ya pada hasil pemeriksaan OCT ataupun lapang pandangan, maka kita rutin melakukan pemeriksaan itu. Biasanya kita
minta pasien untuk melakukan evaluasi ulang dalam 6 bulan, paling lama 1 tahun sekali. Ya, dari situ kalau kita dalam 6 bulan berikutnya terjadi progresivitas, jadi kerusakan, maka kita harus merubah tata laksana kita, harus kita pikirkan kembali apakah memang obat-obatan yang kita berikan itu sudah sesuai atau masih kurang, atau harus diganti ke laser atau operasi. Jadi memang follow up-nya 6 bulan, tapi kalau untuk pemeriksaan tekanan bola mata ini kalau sudah terkontrol baik, paling lama 2 bulan harus cek, 1 sampai 2 bulan. Jangan sampai menunggu setiap tahun. Kalau setiap tahun nanti di tengah-tengah tahun terjadi peningkatan tekanan, tidak terasa, tahu-tahu datang saraf matanya sudah rusak. Nah, itu tadi. Karena memang peningkatan tekanan sedikit saja itu biasanya tidak terlalu dirasakan, tidak terasa oleh pasien, namun kerusakannya sudah bisa terjadi. Itulah mengapa dilakukan follow up yang agak sering pada pasien-pasien glaukoma. Baik dokter. Ya, baik dokter. Sejalan dengan tagline dari World Glaucoma Week ya dokter, yaitu Uniting for a Glaucoma Free World, atau bersatunya untuk dunia bebas dari glaukoma dokter. Di sini tadi sharing-sharing kita sudah membuka wawasan ya dokter ya, lebih dalam tentang glaukoma itu sendiri, mengenai pentingnya untuk screening, tindakan, atau evaluasi terkait pasien dengan glaukoma sendiri dokter. Mungkin dokter ada semacam take home message dokter Ya. untuk masyarakat awam terkait penyakit glaukoma maupun tata laksana ya dokter. Ya, pesannya ya untuk masyarakat secara umum sebenarnya untuk kesehatan mata atau untuk penglihatan kita ya, tidak hanya glaukoma, lakukan pemeriksaan mata secara rutin paling tidak 2 tahun sekali. Kemudian jangan abaikan atau jangan remehkan segala keluhan yang ada atau yang dirasakan pada mata kita. Baik itu hanya sekedar gatal atau rasa mengganjal atau penurunan tajam penglihatan, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat atau dokter spesialis mata terdekat. Itu karena hampir semua penyakit itu sangat jauh lebih baik hasil pengobatannya apabila diketahui secara dini. Ya. Mungkin itu saja secara umum Dr. Faiz. Gitu dokter. Materi yang padat dan penjelasan yang sangat detail dari Dokter Yulia. Ya, terima kasih atas kehadirannya dokter, atas sharing-sharingnya. Mungkin waktunya sudah mulai cukup dokter nggih. Terima kasih atas kehadirannya untuk Dr. Yulia Primtasari, spesialis mata konsultan pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata waktu pengucapan. Sampai bertemu lagi di acara dokter edukasi lainnya. Stay tune di YouTube Dokter Uner TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat.